Bab 636, Kehidupan yang Penuh Kemalangan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Senior. Duan Lingtian memandang Nenek Sue dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika saya berada di pintu masuk perkebunan klan Feng, saya bertanya kepada beberapa penjaga klan Feng itu, mereka sepertinya tidak tahu keberadaan Tian Wu. Ini adalah sesuatu yang sangat membingungkan Duan Lingtian bahkan sampai sekarang. Feng Tianwu adalah putri dari guru sulung klan Feng, Feng Wudao. Berbicara secara logis, dia seharusnya diketahui oleh semua orang di klan Feng. Tapi para penjaga klan Feng itu sepertinya sama sekali tidak pernah mendengar bahwa klan Feng memiliki sosok bernama Feng Tianwu. Ini tidak aneh. Nenek Su menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, sampai batas tertentu, keberadaan nona muda tidak diakui oleh klan Feng kita. Di klan Feng kita, hanya orang-orang di sisi Tuan Sulung dan nona muda, dan beberapa petinggi klan Feng mengetahui keberadaan nona muda. Sejak awal, para petinggi klan Feng telah sengaja menyembunyikan keberadaan nona muda ke dunia luar, jadi belum lagi para penjaga dan pelayan itu, bahkan beberapa murid keturunan langsung dari klan Feng tidak tahu tentang keberadaan nona muda. Saat dia selesai berbicara, Nenek Sue menghela nafas. Mengapa petinggi klan Feng ingin melakukan ini? Duan Lingtian mengerutkan kening. Karena prestise klan Feng, Nenek Su berbicara perlahan. Prestise, Duan Lingtian sedikit bingung. Mungkinkah keberadaan Tian Wu bahkan mampu mempengaruhi gengsi klan Feng? Argumen macam apa ini? Jika Tuan Muda Lingtian bebas, maka wanita tua ini akan mengganggu Tuan Muda Lingtian untuk beberapa waktu dan membiarkan Tuan Muda Lingtian memahami alasan di balik ini. Tiba-tiba, Nenek Su sudah duduk di samping. Saya bebas. Duan Lingtian mengangguk, dan dia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap alasan di balik ini. Sementara itu, Nenek Sue perlahan berbicara. Bertahun-tahun yang lalu, ada dua klan besar terkemuka di bawah keluarga kekaisaran di dinasti Darhan. Dua klan besar itu adalah klan Feng dan klan Panjang kita. Klan Feng dan klan Panjang kami seperti api dan air, dan pada akhirnya, kami bahkan benar-benar melepaskan semua kepura-puraan dan memunculkan pembantaian yang optimis. Kedua klan besar memulai pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, intensitas pertempuran antara dua klan benar-benar mustahil untuk dibayangkan oleh orang biasa. Para petinggi dari kedua klan bahkan bersumpah bahwa mereka akan memusnahkan yang lain dan sepenuhnya memusnahkan garis keturunan klan lain. Petik 2. 30 tahun yang lalu, klan Feng kami membunuh beberapa ahli tahap interpretasi Void dari klan Panjang melalui skema, dan mulai saat ini dan seterusnya, klan Feng kami menghancurkan mereka dan hampir memusnahkan mereka. Tepat pada saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa putra patriark klan Feng kami, Tuan Muda Sulung dari klan Feng, telah benar-benar menyelamatkan nona muda ketiga dari klan Panjang dan sangat mencintainya. Ketika patriark mengetahui hal ini, itu sudah beberapa tahun kemudian. Pada saat itu, Tuan Muda Sulung klan Feng kami dan nona muda ketiga klan Panjang telah melahirkan seorang putri. Pada saat itu, patriark marah sampai mati. Nona muda ketiga klan Panjang menyalahkan dirinya sendiri dan memilih untuk bunuh diri. Pada saat itu, hanya satu garis keturunan yang tersisa dari klan Panjang, dan itu adalah ketika Nenek Sue berbicara di sini, dia sudah mulai meratap berulang kali. Ini Tian Wu, kan? Duan Lingtian bertanya. Ya, Nenek Sue mengangguk. Seperti yang diharapkan, Duan Lingtian memiliki tatapan yang rumit. Ketika Nenek Sue menceritakan kisah ini, dia menduga bahwa Tuan Muda Sulung dari klan Feng dalam cerita itu adalah Feng Wudao, dan nona muda ketiga dari klan Panjang adalah ibu dari Tian Wu. Tian Wu memiliki garis keturunan klan Panjang dan klan Feng. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah gubernur kota Feng yang mampu melindungi Tian Wu? Duan Lingtian bertanya. Setelah tiba di dunia ini untuk waktu yang lama, ia memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap hal-hal di dunia ini. Klan hebat seperti klan Feng ini sangat menghargai prestise mereka. Patriark klan Feng itu marah sampai mati karena dia merasa putranya sendiri telah mempermalukan klan Feng, dan itu adalah kesalahannya karena tidak mendidik putranya dengan benar. Duan Lingtian dapat membayangkan bahwa setelah kematian ibu Tian Wu, semua petinggi klan Feng pasti akan memutuskan garis keturunan terakhir dari klan Panjang demi sumpah yang pernah dibuat klan Feng. Tidak, Nenek Sue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat itu, meskipun kekuatan Tuan Muda Sulung berada di puncak di antara orang-orang dari generasi yang sama, dia bukan tandingan dari kelompok orang tua itu. Pada saat itu, Lord Diviner dan Penatua Kong yang ikut campur dan melindungi kehidupan nona muda.
Tapi, sejak hari itu, petinggi klan Feng mencapai kesepakatan, mereka tidak akan membiarkan orang lain mengetahui semua ini. Selain itu, nona muda disembunyikan di dalam klan Feng untuk diikuti oleh mantan tuan muda sulung, yang merupakan guru tertua saat ini dan hidup dalam pengasingan. Justru karena inilah beberapa orang di dalam klan Feng tahu tentang keberadaan nona muda. Nenek Su selesai berbicara sekaligus. Duan Lingtian menghela nafas panjang. Saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Tianwu memiliki masa lalu yang begitu rumit. Apakah Tianwu tahu tentang semua ini? Tidak, Nenek Sue menggelengkan kepalanya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Tuan muda Lingtian, tidak peduli apa, Anda tidak boleh menyebutkannya kepada nona muda, jika tidak, saya khawatir nona muda akan sulit menerimanya. Saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk dengan serius. Dia bisa membayangkan bahwa jika Feng Tianwu mengetahui hal ini, dia mungkin akan diliputi kesedihan. Kakeknya sendiri dibunuh oleh ayah dan ibunya sendiri, sedangkan ibunya sendiri bunuh diri karena kematian kakeknya. Yang paling penting, setengah dari garis keturunan di dalam tubuhnya adalah milik klan Panjang, sedangkan klan Panjang dihancurkan oleh klan Feng. Jika Tianwu diizinkan untuk mengetahui kebenaran tentang semua ini, bagaimana dia harus memutuskan? Sulit bagi Duan Lingtian untuk membayangkannya. Jadi, sampai sekarang, cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak pernah membiarkan Tianwu mengetahui rahasia ini. Dia benar-benar seorang gadis dengan kehidupan yang penuh kemalangan, kelahirannya sangat menyedihkan, dan dia bahkan memiliki tubuh roh api itu. Pada saat ini, rasa kasihan Duan Lingtian terhadap Feng Tianwu tumbuh di dalam hatinya. Tuan muda Lingtian, nona muda akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti kali ini juga. Pada saat itu, nona muda secara resmi akan muncul di hadapan semua orang. Ketika Nenek Su berbicara di sini, wajahnya menunjukkan senyuman yang langka. Petinggi klan Feng bersedia mengizinkan Tianwu tampil di depan umum. Duan Lingtian bertanya, ini bukan terserah mereka sekarang. Nenek Su berbicara perlahan, dan dia menunjukkan kepercayaan diri yang kuat di antara alisnya. Tidak terserah mereka. Duan Lingtian pertama kali tercengang, dan kemudian dia bereaksi dan menebak arti dari kata-kata Nenek Su. Sepertinya, gubernur kota Feng saat ini tidak perlu lagi mempedulikan kelompok petinggi klan Feng itu, tapi, bahkan jika Tianwu tampil di depan umum, identitasnya harus sengaja disembunyikan. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian yakini. Dia percaya bahwa sebagai ayah dari Tianwu, dan demi Tianwu, Feng Wudao sama sekali tidak akan membiarkan Tianwu mengetahui asal-usulnya. Dia bisa yakin akan satu hal, dan mulai saat ini, Tianwu, yang merupakan satu-satunya putri guru sulung klan Feng, akan dikenal semua orang dan menerima kehormatan dan cinta. Tianwu, Duan Lingtian juga senang untuk Tianwu. Tianwu akhirnya tidak perlu menyembunyikan dirinya lagi. Saya harap gadis kecil dengan kehidupan yang penuh kemalangan ini dapat menemukan cara untuk menangani tubuh jiwa apinya. Saat ini, usia saya yang sebenarnya akan segera tiba pada usia 30 tahun. Tapi sampai sekarang, tidak ada tanda kebangkitan tubuh roh bawaan. Duan Lingtian menghela nafas pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah dikukuhkan sebagai orang yang berada dalam takdir Feng Tianwu, sampai sekarang, dia sama sekali tidak memiliki cara untuk membantu Feng Tianwu menghilangkan ancaman laten dari tubuh roh apinya. Mungkin, ramalan itu benar-benar salah. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Tuan muda Lingtian, mengapa Anda tidak tinggal di sini dulu dan menunggu Tuan Sulung dan Nona muda kembali? Nenek Su menyarankan, tidak perlu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Aku punya tempat tinggal, karena gubernur kota Feng dan Feng Tianwu akan kembali sebelum kompetisi bela diri dinasti, maka secara alami aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka pada saat itu. Selanjutnya, Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Nenek Sue mengirim Duan Lingtian jauh-jauh ke pintu masuk perkebunan Feng Clan, dan itu menyebabkan sekelompok penjaga Feng Clan di pintu masuk menjadi kaget. Hanya ketika Nenek Sue pergi dan sosok Duan Lingtian menghilang di depan mata mereka, mereka pulih dari keterkejutan mereka. Senior Sue sebenarnya secara pribadi mengirim tuan muda ini, siapa sebenarnya dia? Sebagai seseorang di sisi tuan tertua, Su senior sudah hidup dalam pengasingan, dan bahkan kelompok tuan muda dan nona muda di klan benar-benar diabaikan oleh senior Su, pemuda ini malah bisa membuatnya memperlakukannya seperti dia ini. Ini benar-benar mengejutkan. Banyak penjaga klan Feng berbisik dalam diskusi,
Sedangkan penjaga klan Feng yang membawa Duan Lingtian sebelumnya malah mempertahankan ekspresi tenang dari awal hingga akhir. Dia tidak terkejut dengan semua yang terjadi sebelumnya. Karena dia sudah lama merasakan sikap hormat yang dimiliki wanita tua itu terhadap pemuda berpakaian ungu itu. Meskipun saya tidak melihat gubernur kota Feng dan Tianwu, tetapi saya mengetahui tentang asal-usul Tianwu dari kunjungan saya ke klan Feng kali ini, jadi saya tidak dapat dianggap datang tanpa hasil. Setelah dia meninggalkan perkebunan klan Feng, Duan Lingtian bermaksud untuk kembali ke tanah milik Kekaisaran Batu Kegelapan yang dibeli di ibu kota dinasti Darhan. Ketika dia melewati sebuah restoran, kebetulan ada dua pria parubaya yang melewati Duan Lingtian. Percakapan antara kedua pria itu menarik perhatian Duan Lingtian. Klan Zhang mungkin akan membuat pertunjukan yang hebat kali ini. Tuan muda sulung klan Zhang yang baru saja kembali telah menembus ke tingkat ke-8 tahap inisiasi Void pada usia yang begitu muda, dan itu benar-benar mengejutkan. Seharusnya, Tuan muda sulung klan Zhang telah menyentuh ambang tingkat ke-9 tahap inisiasi Void. Ketika kompetisi bela diri dinasti dimulai, dia memiliki kesempatan untuk menembus ke tingkat 9 tahap inisiasi Void. Sepertinya klan Zhang pasti akan dapat memperoleh posisi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti kali ini. Tuan muda sulung klan Zhang, bermarga Zhang, untuk sementara waktu, Duan Lingtian tidak bisa tidak mengingat bahwa kakak Zhang, Zhang Shouyong, yang telah bersamanya selama beberapa waktu. Kakak Zhang tampaknya adalah anggota klan Zhang ibu kota dinasti Darhan, mungkinkah tuan muda sulung klan Zhang yang mereka sebutkan adalah kakak Zhang? Mata Duan Lingtian menyala, dan pada saat yang sama, dia berjalan dengan langkah besar untuk menghentikan dua orang yang sedang berdiskusi dengan bersemangat. Apa yang kamu lakukan? Ketika mereka melihat seseorang menghalangi jalan mereka, ekspresi kedua pria parubaya itu sangat tidak sedap dipandang. Bab 637, Zhang Shouyuan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Aku tidak punya niat buruk. Duan Lingtian tersenyum ringan dan berkata, aku hanya ingin bertanya pada kalian berdua, apakah tuan muda sulung klan Zhang yang kalian berdua bicarakan bernama Zhang Shouyong? Ya, ekspresi kedua pria parubaya itu mereda ketika mereka melihat Duan Lingtian hanya menanyakan ini, dan mereka mengangguk. Apakah kalian berdua tahu di mana klan Zhang berada? Duan Lingtian bertanya lagi. Kamu tahu tuan muda sulung klan Zhang? Sementara itu, dua pria parubaya bereaksi terhadap makna di balik kata-kata Duan Lingtian, dan ekspresi mereka mengandung sedikit keseriusan. Tidak peduli apakah itu klan Zhang atau tuan muda sulung Zhang, mereka berdua adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau oleh dua pria parubaya. Ya, dia temanku, sudah lebih dari 2 tahun sejak aku melihatnya. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian memperhatikan bahwa dua pria parubaya di depannya menatapnya dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Itu adalah tatapan yang mengandung sedikit rasa hormat. Perkebunan klan Zhang dari klan Zhang ada di sana. Dalam waktu singkat, kedua pria parubaya itu dengan tergesa-gesa membimbing Duan Lingtian di jalan menuju klan Zhang. Terima kasih. Setelah dia menemukan lokasi klan Zhang, Duan Lingtian berterima kasih kepada dua pria parubaya itu sebelum berjalan dengan langkah besar. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian tiba di luar sebuah perkebunan yang luas. Perkebunan klan Zhang ini sedikit lebih kecil dari perkebunan klan Feng, sepertinya di ibu kota dinasti Darhan, masih ada jarak tertentu antara klan Zhang dan klan Feng. Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Di pintu masuk perkebunan klan Zhang, Duan Lingtian dihentikan oleh beberapa penjaga klan Zhang. Untuk apa kamu? Untuk apa kamu di sini? Penjaga klan Zhang menatap Duan Lingtian dengan waspada. Aku mencari kakak Zhang, Zhang Shouyong. Duan Lingtian mengangguk kepada penjaga klan Zhang dan berbicara langsung. Kamu adalah teman tuan muda sulung. Seketika, ekspresi penjaga klan Zhang mereda, dan mereka menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang mengandung sedikit rasa hormat. Tuan muda sulung adalah legenda bagi anggota klan Zhang seperti mereka. Pada saat itu sebelum tuan muda sulung meninggalkan klan, dia adalah jenius teratas dari klan Zhang. Kali ini, karena kompetisi bela diri 10 dinasti, tuan muda sulung mereka telah kembali untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri dinasti, dan itu menyebabkan kepercayaan diri klan Zhang mereka meningkat pesat. Sejauh menyangkut semua orang di klan Zhang, dengan kekuatan tuan muda sulung mereka, menjadi terkenal dalam kompetisi bela diri dinasti dan memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti tidaklah sulit.
Sekarang, ketika mereka mengetahui bahwa pemuda berpakaian ungu di depan mereka adalah teman dari Tuan Muda Sulung mereka, mereka secara alami tidak berani tidak menghormatinya. Apa, kalian semua curiga bahwa saya penipu? Tuan Muda Sulung Anda seharusnya ada di rumah kan? Bawa saya untuk menemuinya, dan jika saya penipu, dia akan dapat membedakannya dengan sekali pandang. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, kami tidak bermaksud seperti itu. Tepat, kami percaya Tuan Muda, kami percaya. Penjaga klan Zhang langsung panik ketika mereka mendengar Duan Lingtian. Apa lelucon, jika Tuan Muda Sulung mengetahui bahwa mereka meragukan temannya, dalam kemarahannya, bukankah mereka akan dihukum berat? Tuan Muda, saya akan membawa Anda untuk melihat Tuan Muda Sulung. Dalam waktu singkat, seorang penjaga klan Zhang berdiri untuk berbicara dengan hormat kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk dan mengikuti di belakang penjaga klan Zhang untuk memasuki perkebunan klan Zhang. Di bawah pimpinan penjaga, Duan Lingtian bergerak melalui perkebunan klan Zhang untuk akhirnya tiba di luar halaman. Di halaman, kebetulan ada seorang gadis pelayan berjalan dengan sapu, dan dia jelas baru saja membersihkan halaman. Apakah Tuan Muda Sulung ada di sini? Penjaga klan Zhang bertanya pada gadis pelayan itu. Tuan Muda Sulung sedang mengagumi bunga di tepi danau bersama Nyonya Muda Sulung, kata gadis pelayan itu. Selanjutnya, penjaga klan Zhang membawa Duan Lingtian untuk pergi ke sisi lain. Mereka bergerak melalui untuk akhirnya tiba di dekat sebuah danau yang luas. Danau ini jelas sengaja digali oleh klan Zhang. Itu menempati area yang luas, dan ada jembatan batu yang berkelok-kelok di atas danau. Tuan Muda Sulung ada di sana. Penjaga klan Zhang membawa Duan Lingtian untuk tiba di tepi danau, dan dia berbicara kepada Duan Lingtian sambil melihat ke arah pergola di tengah danau. Duan Lingtian mengangguk. Dia telah memperhatikan sejak lama bahwa di pergola di kejauhan adalah seorang pria dan wanita berdiri di dalamnya, dan mereka mengagumi karpet bunga di sisi pergola. Pria dan wanita ini tidak asing dengan Duan Lingtian, tepatnya Zhang Shouyong dan Wang Qiong. Kamu lanjutkan tentang bisnismu, aku akan pergi sendiri. Duan Lingtian mengangguk kepada penjaga klan Zhang sebelum melangkah ke jembatan batu dan menuju pergola di tengah danau. Penjaga klan Zhang tidak langsung pergi, dan dia berdiri di tempat saat dia diam-diam melihat Duan Lingtian berjalan menuju pergola. Sekarang, dia ingin memastikan apakah pemuda berpakaian ungu ini mengenal Tuan Muda Sulung klan Zhang. Jika pemuda itu tidak mengenal Tuan Muda Sulung klan Zhang, maka itu setara dengan dia membawa bom waktu. Jika Tuan Muda Sulung menjadi marah karena ini, dia pasti akan mendapat masalah serius. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Dalam waktu singkat, penjaga klan Zhang ini melihat bahwa Tuan Muda Sulung di pergola bergerak dengan penuh semangat untuk menyambut pemuda berpakaian ungu itu setelah dia melihatnya. Sementara itu, dia menenangkan pikirannya dan berbalik untuk pergi. Di sisi pergola, Duan Lingtian memandang pemuda berjubah putih yang bergerak untuk menyambutnya. Kakak Zhang, haha, saudara Lingtian, Anda akhirnya datang. Zhang Shouyong berjalan dengan langkah besar untuk tiba di depan Duan Lingtian, dan wajahnya menunjukkan senyum yang cemerlang. Selanjutnya, Duan Lingtian dibawa ke pergola oleh Zhang Shouyong. Ipar, Duan Lingtian memandang Wang Qiong yang berada di dalam pergola dan tersenyum ringan saat dia menyapanya. Wang Qiong tersenyum sebagai jawaban, dan kemudian berkata dengan bijaksana, kalian berdua sudah lama tidak bertemu. Duduk dan mengobrol dengan baik, aku akan menyiapkan anggur dan makanan lezat untuk kalian berdua. Saat dia berbicara, Wang Qiong berbalik dan pergi. Kakak Zhang, kamu benar-benar beruntung bertemu orang yang luar biasa seperti saudara ipar. Saat dia melihat sosok Wang Qiong yang menghilang di kejauhan, Duan Lingtian memuji. Ketika kita berbicara tentang keberuntungan, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan saudara Lingtian? Wanita luar biasa seperti adik Li Fei hanyalah salah satu dari dua tunangan Anda. Zhang Shouyong menggelengkan kepalanya. Apa, kakak Zhang, kamu ingin mencari yang lain? Duan Lingtian bercanda, persetan, jangan buat aku mendapat masalah, nak. Zhang Shouyong memelototi Duan Lingtian, dan kemudian dia memanggil Duan Lingtian untuk duduk di depan meja batu di pergola. Saudara Lingtian, Anda mungkin sudah lama berada di sini, kan? Mengapa Anda baru datang mencari saya sekarang? Zhang Shouyong memandang Duan Lingtian saat dia bertanya. Duan Lingtian tertawa malu. Meskipun saya tiba di ibu kota dinasti Darhan lama, saya juga pergi untuk jangka waktu tertentu, saya baru saja kembali.
Zhang Souhyong tiba-tiba mengerti, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa di antara para jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan, ada beberapa orang lagi dengan kekuatan yang tidak buruk. Ada satu yang bernama Mo Xuan itu, telah mendapatkan kehormatan menjadi ahli muda nomor 1 di Kekaisaran Batu Kegelapan selama kompetisi jenius muda setengah tahun yang lalu. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Setengah tahun yang lalu, selama kompetisi jenius muda Kekaisaran Batu Hitam, Mo Xuan adalah yang terakhir muncul, dan dia menggunakan kultivasinya di tingkat ketiga tahap inisiasi Void untuk menekan semua jenius muda Kekaisaran Batu Hitam. Pada saat itu, bahkan Duan Lingtian tidak berani melawannya dengan gegabah. Tentu saja, itu hanya pada saat itu. Saat ini, Duan Lingtian merasa bahwa dia tidak takut lagi pada Mo Xuan. Kecuali Mo Xuan memiliki pertemuan kebetulan seperti dia, tidak mungkin bagi Mo Xuan untuk membandingkannya dengan dia. Saat ini, kultivasinya telah menembus ke tingkat kelima dari tahap inisiasi Void, dan kekuatan spiritualnya bahkan telah mencapai tingkat ketujuh dari tahap inisiasi Void. Selama seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ketujuh bukanlah master prasasti, tidak mungkin bagi seniman bela diri untuk melarikan diri dari nasib yang dipengaruhi oleh konstruksi ruang ilusi oleh keterampilan jiwanya, Tousan Illusions. Selain itu, mengandalkan fragmen konsep angin, pada saat yang sama bahwa budidaya Duan Lingtian maju dengan pesat, pemahamannya dalam konsep angin tidak lambat sedikitpun. Saat ini, konsep angin dasar Duan Lingtian telah dipahami hingga tingkat kelima. Budidaya tahap inisiasi Void tingkat kelima dan konsep angin tingkat kelima, ditambah dengan kekuatan spiritual tahap inisiasi Void tingkat ketujuh, itu cukup bagi Duan Lingtian untuk mendominasi berbagai jenius muda dari Kekaisaran Batu Kegelapan. Jika seseorang berbicara tentang orang yang paling dia takuti di antara 9 jenius muda Kekaisaran Batu Kegelapan, tidak diragukan lagi itu adalah teman baiknya, Su Li. Su Li memiliki guru yang misterius dan tak terduga. Saat ini, kultivasi Su Li mungkin tidak akan berada di level keempat dari tahap inisiasi Void seperti yang dia lihat sebelumnya. Setelah Su Li, Duan Lingtian lebih takut pada Long Yun. Long Yun juga memiliki seorang guru, dan gurunya tidak kalah dengan guru Su Li. Mungkin, kekuatan Long Yun saat ini hampir menyamai Mo Xuan. Duan Lingtian menebak dalam hatinya. Sejauh menyangkut Duan Lingtian, kecuali Mo Xuan memiliki pertemuan kebetulan yang dia, Su Li, dan Long Yun miliki, jika tidak, akan sulit bagi Mo Xuan untuk melampaui mereka bertiga sepanjang hidup Mo Xuan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya sekarang? Zhang Souhyong menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang mengandung makna yang dalam. Saya tidak berani berbicara tentang kepercayaan diri, saya hanya akan tahu setelah saya mencoba. Duan Lingtian mengangkat bahu dan berbicara dengan rendah hati. Selanjutnya, Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, Kakak Zhang, saya mendengar bahwa kultivasi Anda telah menembus ke tingkat ke-8 tahap inisiasi Void sekarang. Setengah tahun kemudian, sebelum kompetisi bela diri dinasti tiba, Anda bahkan mungkin bisa menembus ke tingkat ke-9 tahap inisiasi Void. Zhang Souhyong tersenyum ringan. Belum tentu, saat ini, aku baru menyentuh ambang ke tingkat 9 tahap inisiasi Void, dan masih ada periode jarak sebelum aku bisa menerobos. Kakak Zhang, kamu rendah hati. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Zhang, bagaimana dengan konsep bumimu? Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba menginterupsi Duan Lingtian. Kakak, ku dengar temanmu sudah datang. Di kejauhan, suara tenang terdengar. Suara itu terdengar tenang, namun Duan Lingtian bisa merasakan jejak kecemburuan dan kebencian di dalamnya. Duan Lingtian mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Seorang pria muda yang kuat sekitar usia 30 yang mengenakan pakaian biru dan bertubuh sedang berjalan dengan langkah besar, dan dalam sekejap mata, dia telah tiba di pergola di tengah danau. Sementara itu, Zhang Souhyong berdiri dan melirik acuh tak acuh pada orang yang datang sebelum memperkenalkan Duan Lingtian. Saudara Lingtian, ini saudara kedua saya, Zhang Souhyuan. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum dan mengangguk kepada pemuda tegap, Zhang Souhyuan. Tidak peduli apa, orang ini adalah saudara kedua Zhang Souhyong, dan dia tidak bisa tidak sopan. Tapi dalam waktu singkat, senyum di wajah Duan Lingtian membeku. Ketika dihadapkan dengan sapaan Duan Lingtian, tidak hanya Zhang Souhyuan tidak memperhatikannya, dia malah mengulurkan tangannya untuk menggali telinganya saat gumpalan penghinaan menutupi wajahnya.
Bab 638, Adegan Aneh. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, J. Bahkan orang yang paling tenang pun akan memiliki waktu ketika mereka marah. Sikap Zhang Shouyuan menyebabkan alis Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini adalah saudara kedua kakak Zhang. Tepat pada saat ini, transmisi suara dengan jelas masuk ke telinga Duan Lingtian. Saudara Lingtian, ini adalah saudara laki-laki kedua saya dari ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Sejak kami masih muda, dia selalu menolak untuk menerima keunggulan saya dan akan menyulitkan saya di setiap kesempatan. Kali ini, kepulangan saya yang tiba-tiba telah menyita perhatiannya, pusat perhatian, dan dia menjadi semakin tidak puas. Tapi kekuatannya lebih rendah dariku, jadi dia tidak berani menyinggung perasaanku secara langsung. Sebenarnya, dia memperlakukanmu seperti ini sekarang karena dia sengaja mempersulitku, jadi kamu tidak perlu mempedulikannya. Duan Lingtian dapat melihat bahwa ini adalah transmisi suara Zhang Shouyong. Jadi mereka memiliki ibu yang berbeda. Duan Lingtian tiba-tiba mengerti. Dia bertanya-tanya dengan karakter lugas Zhang Shouyong, bagaimana bisa Zhang Shouyong memiliki saudara seperti itu. Jadi ternyata mereka tumbuh dengan minum susu yang berbeda. Itu bisa dimengerti sekarang. Kakak Zhang, jangan khawatir, aku tidak akan terlalu mempermasalahkannya dengan dia. Duan Lingtian mengangkat bahu dan menjawab melalui transmisi suara. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Duan Lingtian merentang untuk menyelimuti Zhang Shouyuan. Pada saat pertama yang memungkinkan, dia mendeteksi kultivasi Zhang Shouyuan. Tingkat ke-6 dari tahap inisiasi Void. Tak perlu dikatakan, meskipun Zhang Shouyuan sedikit sombong, kekuatan dan bakat alaminya tidak buruk. Usianya tidak jauh lebih tua dari jenius muda Kekaisaran Batu Kegelapan, Mo Xuan, tetapi kultivasinya tampaknya melampaui Mo Xuan. Kakak, duduk, juga ini, ada apa lagi? Zhang Shouyuan meminta Zhang Shouyong untuk duduk sebelum menatap Duan Lingtian dan mengerutkan kening sambil menggali telinganya. Maaf, ingatanku tidak bagus. Aku lupa namamu. Kamu tidak keberatan memperkenalkan dirimu sekali lagi, kan? Zhang Shouyuan memandang Duan Lingtian dan matanya menyipit saat dia bertanya sambil tersenyum. Duan Lingtian melirik Zhang Shouyuan dengan acuh tak acuh saat dia berbicara kata demi kata. Duan Lingtian, namamu tidak buruk, itu cukup sombong. Aku hanya ingin tahu apakah kamu memiliki kualifikasi untuk memiliki nama yang begitu sombong. Zhang Shouyuan menatap Duan Lingtian saat lampu yang mengalir berkedip di matanya, dan tidak ada kekurangan provokasi dalam tatapannya. Itu hanya nama, apakah ada kebutuhan kualifikasi? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan duduk sendiri sebelum melihat Zhang Shouyong. Kakak Zhang, kami berpisah dengan tergesa-gesa terakhir kali, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul dengan Anda dengan benar. Begitu ipar perempuan membawakan anggur dan makanan lezat yang dia siapkan, kami tidak akan berhenti sampai kita mabuk hari ini. Baiklah, saya akan menikmati sepenuhnya dengan broter Lingtian hari ini. Zhang Shouyong menarik pandangannya ke arah Zhang Shouyuan, dan dia menatap Duan Lingtian sambil tertawa terbahak-bahak, sedangkan wajah Zhang Shouyuan yang berdiri di samping menjadi benar-benar gelap. Sungguh anak yang sombong. Zhang Shouyuan menatap Duan Lingtian dengan cahaya yang berkedip-kedip di matanya. Sejauh yang dia ketahui, seorang anak berusia sekitar 25 tahun yang benar-benar berani mengungkapkan ketidaksenangan padanya hanyalah mencari kematian. Apakah anak ini benar-benar berpikir bahwa saya, Zhang Shouyuan, adalah orang yang lemah? Kakak laki-laki, Zhang Shouyuan memandang Zhang Shouyong dan tersenyum ringan saat dia bertanya. Sebelumnya, meskipun saya cukup jauh, saya masih mendengar Anda dan teman Anda ini mendiskusikan kompetisi bela diri dinasti. Dia tampaknya adalah seorang jenius muda yang telah menjadi terkenal di Kekaisaran Batu Kegelapan dan telah datang untuk berpartisipasi dalam dinasti Darhan kami. Kompetisi bela diri. Jadi bagaimana jika dia? Zhang Shouyong mengerutkan kening dan berbicara sedikit tidak sabar. Dia mengenal saudara laki-lakinya yang kedua ini dengan sangat baik, dan dia samar-samar menyadari apa yang ingin dilakukan saudara laki-lakinya yang kedua ini sekarang. Selain itu, bahkan ditargetkan pada Duan Lingtian. Hatinya tersentak dan dia mempersiapkan diri. Selama saudara laki-lakinya yang kedua ini berani bertindak gegabah, dia akan menghentikannya sesegera mungkin. Dengan cara ini, meskipun teman kakak ini masih muda, kekuatannya sangat tinggi. Bahkan sampai-sampai bakat alaminya mungkin lebih kuat dari kakak.
Zhang Shou Yuan melanjutkan, bakat alami Brother Lingtian secara alami lebih kuat dari saya, kata Zhang Shou Yong. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa aku, Zhang Shou Yuan, akan memiliki keberuntungan untuk melihat seseorang yang kakak merasa dirinya lebih rendah dari, ini adalah kakak Lingtian, kan? Wajah Zhang Shou Yuan menunjukkan senyum cemerlang, dan dia melihat Duan Lingtian pada akhirnya. Kakak Lingtian, kakakku mengakui bahwa bakat alaminya lebih rendah darimu. Aku kira meskipun kamu masih muda, kultivasimu pasti sangat luar biasa. Kamu terlalu baik. Duan Lingtian mengangguk acuh tak acuh. Kedalaman mata Zhang Shou Yuan berkedip dengan cahaya yang mengalir yang mengungkapkan perasaannya dari rencananya yang berhasil, dan dia langsung ke intinya. Kakak Lingtian, sementara ipar perempuanku belum membawa anggur dan makanan lezat, bagaimana kalau kita berdebat? Aku benar-benar ingin merasakan kekuatanmu. Pada saat ini, Zhang Shou Yuan telah sepenuhnya mengungkapkan niatnya. Sebelumnya, sanjungannya yang terus-menerus terhadap Duan Lingtian sebenarnya hanya bayangan, dan apa yang dia tunggu-tunggu justru saat ini. Momen yang membuat Duan Lingtian tidak bisa menolak tantangannya untuk bertanding. Seorang seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6 sepertimu ingin menggertak seorang pemuda berusia 20 tahun lebih. Tidakkah kamu merasa malu? Akhirnya, Zhang Shou Yong tidak bisa menonton lebih lama lagi. Kakak, kata-katamu salah, aku hanya mengagumi bakat dan kekuatan alami Brother Lingtian, dan aku hanya ingin berdebat dengannya. Zhang Shou Yuan menggelengkan kepalanya dan menatap Duan Lingtian saat dia berkata perlahan, Saudara Lingtian, apakah Anda bersedia memberi saya wajah dan perdebatan dengan saya? Selama perdebatan antara kami berdua, kami akan berhenti sebelum melukai yang lain dan pastikan untuk tidak melukai perasaan persahabatan di antara kita. Tentu saja, jika Saudara Lingtian tidak berani, lupakan saja. Saat dia selesai berbicara, suara Zhang Shou Yuan menjadi aneh dan sedikit sarkastik. Saudara Lingtian, abaikan dia. Transmisi suara Zhang Shou Yuan masuk ke telinga Duan Lingtian. Dia hanya ingin menggunakanmu untuk menyerangku. Jika kamu menyetujui permintaannya, maka kamu akan jatuh ke dalam perangkapnya. Tapi bujukan Zhang Shou Yong jelas tidak berguna. Kamu adalah saudara kedua kakak Zhang, jadi karena kamu sudah berbicara, aku tentu saja tidak akan menolak, aku setuju untuk berdebat denganmu. Duan Lingtian memandang Zhang Shou Yuan dan berbicara kata demi kata. Haha, bagus, kakak Lingtian lugas seperti yang diharapkan. Zhang Shou Yuan tertawa terbahak-bahak, dan matanya dipenuhi dengan kilau yang mencerminkan rencananya telah berhasil. Selanjutnya, Zhang Shou Yuan melihat ke sekeliling dan berkata kepada Duan Lingtian. Saudara Lingtian, meskipun kita berhenti sebelum melukai yang lain, tetapi karena ruang ini terlalu kecil, jika saya tidak sengaja menabrak Anda ke danau dan menyebabkan Anda basah kuyup seperti ayam dalam sup, Anda harus permisi. Saat dia selesai berbicara, mata Zhang Shou Yuan dipenuhi dengan ekspresi mengejek. Seolah-olah dia sudah melihat Duan Lingtian diledakkan ke danau dan ditenggelamkan ke dalam air hingga menjadi seperti ayam yang direndam dalam sup. Tentu saja, Duan Lingtian mengangguk, lalu berkata, tetapi jika Anda tidak sengaja jatuh ke danau, saya harap Anda juga bisa memaafkan saya. Tentu, Zhang Shou Yuan tertawa ketika dia menjawab, dan dia berpikir bahwa Duan Lingtian mengatakan ini karena Duan Lingtian mencoba untuk bertentangan dengannya. Dia benar-benar tidak menganggap serius seorang pemuda berusia 20 tahun lebih. Sejauh yang dia ketahui, setelah Duan Lingtian mengetahui kultivasinya dari kakaknya, namun masih berani setuju untuk berdebat dengannya tidak lain adalah Duan Lingtian tidak dapat menolak untuk tidak dapat menerima kehilangan muka, dan tidak bisa menolak. Sebenarnya, Duan Lingtian sudah mempersiapkan diri untuk dipukuli. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah bertindak sesuai dengan Duan Lingtian dan dengan benar mengalahkan Duan Lingtian, dan membuat Duan Lingtian memasuki danau untuk sadar. Dengan cara ini, dia akan bisa merasa bangga di hadapan kakaknya. Jika Anda ingin menyalahkan sesuatu, maka salahkan diri Anda karena berkenalan dengan Zhang Shou Yong dan bahkan berteman dengannya. Hati Zhang Shou Yuan dipenuhi dengan kekejaman yang tak terbatas. Karena seperti ini, maka tempat mulai. Duan Lingtian meninggalkan tempat duduknya dan berdiri di sisi pergola, dan kemudian dia menunggu Zhang Shou Yuan menyerang setelah mengangguk pada Zhang Shou Yuan. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian berdiri di tempat dan tetap tidak bergerak seperti gunung. Saudara Lingtian langsung seperti yang diharapkan. Karena seperti ini, maka saya tidak akan menahan diri.
Zhang Shouyuan menjawab sebelum energi asal di tubuhnya berdenyut dan bahkan menyatu ke kakinya. Untuk sesaat, energi langit dan bumi bergolak di atas kepalanya, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi 8 siluet naga bertanduk kuno yang melingkar dari atas. Seketika, Zhang Shouyuan bergerak. Astaga, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi embusan angin yang melesat lurus ke arah Duan Lingtian. Di samping 8 siluet naga bertanduk kuno di atasnya, 5 siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul. Di dalam energi asal yang mengamuk di tubuh Zhang Shouyuan, jejak energi berwarna biru tampaknya telah muncul. Konsep air tingkat kelima. Begitu Zhang Shouyuan menyerang, jantung Zhang Shouyong naik ke tenggorokannya, dan ekspresinya menjadi serius. Dia tidak tahu mengapa Duan Lingtian begitu langsung menerima tantangan saudara laki-lakinya yang kedua. Tetapi dengan kegigihan Duan Lingtian, tidak baik baginya untuk menghalangi Duan Lingtian. Selain itu, sejauh yang dia ketahui, ini hanya spar, dan Duan Lingtian paling banyak akan menderita beberapa luka ringan dan tidak ada yang serius. Jika saudara keduanya berani menyerang dengan kejam, maka dia tidak akan tinggal diam. Ayo, ketika dia melihat Zhang Shouyuan tampaknya telah berubah menjadi embusan angin yang bertiup, mata Duan Lingtian menyipit ketika dua helai cahaya redup yang tidak jelas tampak muncul di dalamnya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Duan Lingtian menembus merek jiwa di lubuk jiwanya. 1000 ilusi. Seketika, Duan Lingtian memanfaatkan keterampilan jiwanya. Ruang ilusi dibangun oleh Duan Lingtian, dan itu menyapu untuk menyelimuti Zhang Shouyuan yang menerkamnya. Pada saat ini, dunia tempat Zhang Shouyuan berada mengalami perubahan yang luar biasa. Ini, Zhang Shouyong benar-benar terpana ketika melihat pemandangan di depannya. Surga, apa yang telah saya lihat? Serangan saudara keduanya, Zhang Shouyuan, menutupi langit dan bumi dan baru saja akan turun ke Duan Lingtian dan meledakkan Duan Lingtian terbang ketika pada saat kritis ini, Zhang Shouyuan pindah sendiri. Lebih tepatnya berbicara, Zhang Shouyuan telah berbalik untuk menyerang udara di samping, dan dia nyaris menghindari Duan Lingtian yang berdiri di tempat tanpa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Adegan aneh di hadapannya menyebabkan Zhang Shouyong tercengang. Apa yang dilakukan tuan muda kedua? Sementara itu, banyak pelayan klan Zhang yang berada di sekitar pergola di tengah danau menghentikan pekerjaan yang mereka lakukan, dan menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Adegan di depan mereka sulit untuk dibayangkan, dan mereka hanya merasa tidak percaya. Dalam waktu singkat, semua orang melihat. Duan Lingtian, kekuatanmu memang tidak buruk, tapi aku tidak akan terus bermain denganmu. Zhang Shouyuan yang tak henti-hentinya berbalik untuk menghancurkan dengan kacau di udara sekitarnya tiba-tiba berteriak eksplosif, dan seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bola meriam yang dengan keras keluar dari pergola. Bab 639, Istri Patriark. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Pada saat ini, pedang roh kelas 5 muncul dari udara tipis di tangan Zhang Shouyuan, dan pedang roh bersiul di udara untuk menebas ke arah danau dengan gerakan besar. Seketika, cahaya pedang yang diringkas dari origin energi dikombinasikan dengan konsep air tingkat kelimanya bersiul di udara untuk turun ke danau, dan itu dengan paksa membelah air di danau. Bang! Gelombang naik untuk membasahi Zhang Shouyuan, yang berdiri di langit. Tuan muda kedua tidak akan gila, kan? Para pelayan klan Zhang yang melihat merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka ketika mereka melihat pemandangan ini, dan punggung mereka menjadi dingin. Kapan mereka melihat pemandangan seperti ini? Oh, dalam waktu singkat, Zhang Shouyuan menyerang sekali lagi, dan cahaya pedangnya bersiul untuk turun ke danau. Seketika, gelombang naik dari danau sekali lagi dan memercik ke sekeliling. Untuk sementara waktu, sekelompok pelayan di sekitar pergola benar-benar basah kuyup oleh ombak. Tapi tidak ada yang memperhatikan hal ini. Tatapan semua orang masih tertuju pada tuan muda kedua klan Zhang, Zhang Shouyuan. Apa yang sedang terjadi? Di pergola di tengah danau, Zhang Shouyong melihat pemandangan di depannya dan tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Ketika Zhang Shouyong melihat saudara keduanya menyerang udara dan danau seolah-olah dia sudah gila, Zhang Shouyong juga benar-benar terpana. Pada akhirnya, dia pulih dari keterkejutannya, dan dia tidak bisa tidak melihat Duan Lingtian, yang berdiri di samping. Dalam waktu singkat, dia menyadari bahwa Duan Lingtian saat ini sedang menatap saudara keduanya dengan ekspresi tenang, dan Duan Lingtian sama sekali tidak terkejut dengan apapun yang terjadi di hadapannya. Hati Zhang Shouyong tidak bisa membantu tetapi gemetar.
Semua ini, mungkinkah semua ini dikendalikan oleh saudara Ling Tian? Untuk sesaat, jejak ketakutan muncul di hati Zhang Shouyong. Mampu memiliki seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6 di bawah kendalinya bahkan tanpa mengangkat tangan. Kemampuan apa ini? Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Duan Ling Tian tidak dikenal. Dia masih ingat ketika dia bertemu Duan Ling Tian untuk pertama kalinya beberapa tahun yang lalu, itu di restoran giok abadi kota kuno Kerajaan Azure Forest Imperial. Pada saat itu, Duan Ling Tian hanyalah seorang seniman bela diri yang luar biasa di matanya. Pada saat itu, dia tidak akan merasakan sedikit pun tekanan bahkan jika dia menghadapi 100 atau 1000 Duan Ling Tian. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, dia merasa sedikit tidak berdaya saat menghadapi Duan Ling Tian. Pemuda itu dari bertahun-tahun yang lalu telah tumbuh sedemikian rupa sekarang, dan itu menyebabkan dia benar-benar tidak dapat sepenuhnya memahami Duan Ling Tian. Jika kemampuan saudara Ling Tian ini dapat mempengaruhiku, maka aku mungkin tidak akan cocok dengannya. Zhang Shouyong hanya bisa terkesiap. Seiring dengan tindakan saudara laki-lakinya yang tampaknya gila, ketakutan di hatinya tumbuh lebih dalam, dan sulit untuk dihilangkan. Duan Ling Tian, apakah kamu berani untuk tidak menghindar? Tiba-tiba, Zhang Shouyuan berteriak dengan eksplosif. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Zhang Shouyuan yang melayang di langit di atas danau melihat ke bawah ke danau yang benar-benar kosong, dan cahaya dingin muncul di matanya. Biarkan aku melihat apakah kamu bisa terus melarikan diri. Astaga, pada saat berikutnya, lingkungan tubuh Zhang Shouyuan digulung dengan energi asal yang diliputi dengan jejak energi berwarna biru, menyebabkan seluruh tubuhnya tampak seolah-olah ditutupi sedikit lapisan kabut, dan dia seperti naga air saat dia jatuh ke danau. Zhang Shouyuan, yang tidak memasang penghalang energi asal untuk mencegah air danau keluar, menjadi seperti ayam yang direndam dalam sup. Oh. Saat berada di dalam danau, Zhang Shouyuan tidak berhenti menyerang, dan pedang roh di tangannya masih menyapu tanpa tujuan ke sekelilingnya. Seketika, air danau di seluruh danau menyembur ke seluruh danau dan tepi danau, dan seolah-olah sedang hujan. Hanya pergola di tengah yang tidak terpengaruh. Duan Ling Tian, Zhang Shouyuan meraung tanpa henti, dan setiap kali pedang roh di tangannya meledak, dia akan terkejut seolah-olah dia menggunakan ini untuk meningkatkan keberaniannya. Para pelayan klan Zhang yang mengelilingi danau dan menyaksikan semakin banyak jumlahnya. Apa yang dilakukan Tuan Muda Kedua? Tuan Muda Kedua tidak akan benar-benar kehilangan akal sehatnya, kan? Dia mungkin belum, menurutku, dia mungkin melakukan tindakan, hujan buatan, untuk Tuan Muda Sulung dan teman Tuan Muda Sulung. Dengan hubungan antara Tuan Muda Kedua dan Tuan Muda Sulung, apakah menurut Anda itu bahkan sebuah kemungkinan? Kelompok pelayan berdiskusi dengan bersemangat. Penonton di sekitarnya semakin banyak, dan pada akhirnya, bahkan banyak murid klan Zhang telah mendengar berita itu dan datang. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka benar-benar tercengang. Tuan Muda Kedua, Tuan Muda Kedua. Banyak orang menyerbu ke danau dengan niat membangunkan Zhang Shouyuan. Tapi sayangnya, mereka bahkan tidak mendekat ketika pedang Zhang Shouyuan menyerang mereka, dan mereka hanya bisa buru-buru mundur sementara ekspresi mereka menjadi pucat pasi karena ketakutan. Ada apa dengan Tuan Muda Kedua? Kenapa dia bahkan tidak mengenal kita lagi? Ketika dia melihat kita, dia seperti melihat mangsanya, dan dia tidak menginginkan apapun selain menelan kita. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang mereka katakan, Tuan Muda Kedua telah kehilangan akal sehatnya? Kelompok murid klan Zhang saling memandang dengan bingung. Pada akhirnya, lingkungan danau dipenuhi dengan orang-orang, dan mereka semua sedang menonton pertunjukan Zhang Shouyuan. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah melintas, dan dalam sekejap mata, dia tiba di dekat Zhang Shouyuan. Ekspresinya sangat tidak enak dilihat. Tetapi ketika berhadapan dengan wanita parubaya, Zhang Shouyuan masih terus menyerang dengan pedangnya, dan lampu pedang bersiul untuk menyapu ke arah wanita parubaya itu. Suara mendesing. Dengan mengangkat tangannya, pedang roh muncul di tangan wanita parubaya, dan origin energi mengamuk saat konsep pedang mengikuti di belakangnya seperti bayangan untuk melenyapkan cahaya pedang Zhang Shouyuan. Kultivasi wanita parubaya sedikit melampaui Zhang Shouyuan dan sudah melangkah ke tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void. Tidak hanya itu, dia juga memahami konsep pedang tingkat 6, dan ketika digabungkan dengan pedang roh kelas 5, dia mampu menekan kekuatan Zhang Shouyuan.
Tuan muda kedua benar-benar sudah gila. Itu ibunya sendiri. Banyak anggota klan Zhang yang menyaksikan tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Wanita parubaya yang muncul sekarang tidak lain adalah istri patriark saat ini, dan ibu kandung Zhang Shouyuan. Tentu saja, ini adalah istri kedua patriark klan Zhang. Istri pertamanya, ibu kandung dari tuan muda sulung klan Zhang, Zhang Shouyong, telah meninggal karena sakit bertahun-tahun yang lalu. Yuan, lihat baik-baik, aku ibumu. Setiap kali wanita parubaya itu bergerak, cahaya pedang akan menembak keluar seperti bayangan untuk menghancurkan serangan Zhang Shouyuan, dan dia tak henti-hentinya ingin membangunkan Zhang Shouyuan, tetapi Zhang Shouyuan tidak memperhatikannya. Pada saat ini, Zhang Shouyuan tampak seperti kerasukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresi wanita parubaya itu sangat tidak enak dilihat. Tanpa alternatif apapun, pedang roh di tangannya bergetar dan cahaya pedang yang menyilaukan melesat dengan eksplosif untuk menyapu ke arah putranya sendiri, Zhang Shouyuan, dan menekannya. Selanjutnya, dia mendekati Zhang Shouyuan, meletakkan pedangnya saat dia mengangkat tangannya, dan kemudian dia langsung menjatuhkan Zhang Shouyuan. Lelucon itu berakhir pada titik ini, sedangkan danau yang ombaknya tak henti-hentinya naik darinya secara bertahap kembali tenang. Ibu kedua, di pergola di tengah danau, Zhang Shouyong melirik wanita parubaya dengan acuh tak acuh dan mengangguk, dan itu bisa dianggap sebagai salam. Apa yang sedang terjadi? Wanita itu menatap Zhang Shouyong dan berbicara dengan suara rendah saat cahaya dingin melompat di kedalaman matanya. Kau bertanya padaku, bagaimana aku tahu? Zhang Shouyong menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu, ekspresi wanita itu sangat tidak enak dilihat ketika dia melihat Zhang Shouyong begitu acuh tak acuh, dan dia marah sampai-sampai tubuhnya mulai gemetar. Duan Lingtian yang terus diteriakkan oleh putraku, seharusnya orang ini di sisimu, kan? Pada akhirnya, tatapan wanita itu turun ke pemuda berpakaian ungu di sisi Zhang Shouyong dan bertanya dengan suara rendah. Tepat, Zhang Shouyong mengangguk, dan kemudian dia dengan ringan tersenyum sambil menatap Duan Lingtian. Saudara Lingtian, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah istri patriark klan Zhang yang juga ibu kedua saya. Zhang Shouyong memberi penekanan khusus pada kata-kata ibu kedua. Duan Lingtian dapat melihat bahwa hubungan antara Zhang Shouyong dan ibu keduanya tidak baik. Tentu saja, dia tidak merasa bahwa Zhang Shouyong tidak berbakti. Karena wanita parubaya ini muncul untuk menjatuhkan Zhang Shouyuan dan berbicara dengan Zhang Shouyong, dia selalu bersikap angkuh dan memiliki penampilan superior. Meskipun dia hanya seorang penonton, dia juga merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Mungkin, di mata wanita parubaya ini, hanya putra yang memiliki hubungan darah dengannya adalah putranya, dan dia akan sangat menyayanginya, sedangkan, putra dari istri patriark sebelumnya seperti Zhang Shouyong seperti seorang asing di matanya. Jadi ini nyonya, Duan Lingtian merasa terhormat. Duan Lingtian melirik wanita itu dengan acuh tak acuh saat dia berbicara perlahan, dan nadanya tidak mengandung fluktuasi perasaan, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang yang tidak terlalu penting. Duan Lingtian, wanita itu menatap tajam ke arah Duan Lingtian dan berbicara dengan suara rendah. Tepatnya apa yang terjadi sebelumnya? Mengapa anak saya seperti itu? Apakah Anda di balik semua ini? Kata-kata wanita itu dipenuhi dengan nada bertanya, dan orang-orang yang tidak mengetahui situasinya akan berpikir bahwa dia sedang menginterogasi seorang tahanan. Duan Lingtian mengerutkan kening saat penampilan angkuh wanita itu membuatnya sangat tidak senang. Tapi, ketika dia mendengar wanita itu, Duan Lingtian masih mulai tertawa. Nyonya, Anda terlalu memikirkan saya, apakah menurut Anda mungkin bagi saya untuk memiliki kemampuan itu? Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan kebingungan di matanya semakin dalam. Bahkan sampai sekarang, dia tidak bisa membungkus kepalanya dengan adegan sebelumnya. Mengapa putranya tiba-tiba menjadi seperti itu? Sebelumnya, putranya seperti orang gila yang bermain dengan air di dalam danau, dan itu bahkan seperti dia sedang mengadakan pertunjukan monyet untuk orang lain, menyebabkan bahkan dia yang adalah ibunya merasa dia kehilangan muka. Lalu kenapa anakku meneriakkan namamu? Apa yang terjadi sebelum ini? Wanita itu jelas tidak berniat membiarkan Duan Lingtian pergi begitu saja, dan dia bertanya selangkah lebih jauh dengan suara rendah. Duan Lingtian tidak terkejut ketika dihadapkan dengan pertanyaan berulang-ulang dari wanita itu, dan dia berkata dengan tidak tergesa-gesa,
masalah ini harus dimulai dari ketika saya mencari Kakak Zhang untuk menyusul. Nyonya, Anda ingin saya membicarakannya secara rinci. Saat dia selesai berbicara, Duan Lingtian melirik wanita itu dengan senyum palsu di wajahnya. Berbicara, wanita itu mendengus dengan suara rendah. Duan Lingtian mengangguk dan berkata perlahan, "Hari ini, saya tiba di klan Zhang untuk menyusul Kakak Zhang. Tuan muda kedua tiba-tiba tiba dan itu sedikit melebihi harapan saya dan Kakak Zhang." Setelah Kakak Zhang memperkenalkan saya dan Tuan muda kedua tampaknya sangat tertarik pada saya, dan dia berbicara tentang keinginan untuk berdebat dengan saya. Ketika dia berbicara di sini, Duan Lingtian berhenti sebentar. Bab 640, Labu Anggur. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Tatapan orang-orang di sekitarnya menjadi sedikit aneh untuk sementara waktu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hal seperti ini telah terjadi sebelumnya. Tetapi ketika mereka mengingat adegan sebelumnya, mereka menyadari bahwa perkembangan masalah tampaknya tidak begitu mulus. Situasi tampaknya telah muncul di pihak Tuan Muda Kedua, Zhang Shouyuan. Tuan Muda Kedua dengan hormat mengundang saya untuk berdebat dan mengatakan bahwa kami tidak akan saling melukai, jadi tentu saja tidak baik bagi saya untuk menolak. Duan Lingtian melanjutkan, tapi siapa yang mengira bahwa saat Tuan Muda Kedua menyerangku, dia tiba-tiba seperti dirasuki oleh sesuatu dan meninggalkanku untuk menyerang ke permukaan danau. Dia terus-menerus meneriakkan namaku, namun terus-menerus menyerang danau, dan seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Saat dia selesai berbicara, mata Duan Lingtian menyipit dan menatap wanita itu. "Nyonya, mungkinkah Tuan Muda Kedua benar-benar gila? Kamu, wanita itu marah sampai ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang, dan dia terus merasa bahwa jalannya peristiwa itu sama sekali tidak sesederhana itu. Dia memahami putranya lebih baik daripada siapapun, dan dia bisa yakin bahwa putranya tidak gila. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya benar-benar terkait dengan pemuda berpakaian ungu di depannya. Tetapi sekarang, bahkan jika dia berbicara tentang pandangannya, akankah ada yang percaya padanya? Belum lagi yang lain, bahkan dia sendiri merasa sulit untuk menjelaskan mengapa pemuda itu mampu membuat putranya tiba-tiba seolah-olah menjadi gila dan menyerbu ke danau sendirian sebelum menyerang udara dan air danau seperti orang gila. Kamu benar-benar menjadi teman yang baik." Pada akhirnya, wanita itu memelototi Duan Lingtian sebelum melirik Zhang Shouyong dalam-dalam. Lalu dia membawa Zhang Shouyuan yang pingsan dan sedikit menggertakkan giginya dan berbicara saat dia pergi. Untuk sesaat, kerumunan di sekitarnya terdengar dengan gelombang desahan. Tuan Muda Kedua pasti tidak memiliki niat baik ketika dia meminta tamu Tuan Muda Sulung ini untuk berdebat dengannya, dan bahkan sampai-sampai dia ingin menggunakan ini untuk menyerang Tuan Muda Sulung. Petik 2, ini tidak sulit ditebak, tapi, mungkin Tuan Muda Kedua sendiri tidak tahu sebelumnya bahwa hasilnya akan seperti ini. Ya, jika dia tahu sebelumnya, dia pasti tidak akan bertindak seperti itu. Kali ini, Tuan Muda Kedua benar-benar kehilangan muka. Apakah kamu tidak melihat betapa gelapnya wajah nyonya tadi? Kerumunan penonton di sekitarnya semua menebak apa yang terjadi hari ini. Tuan Muda Kedua dan Tuan Muda Sulung berhubungan buruk bukanlah rahasia di klan Zhang. Kalian semua, bubar. Wajah Zhang Shouyong mengungkapkan senyum cemerlang ketika dia melihat wanita itu dipaksa untuk keadaan seperti itu. Dan kemudian dia melihat kerumunan di sekitar danau seperti yang dia instruksikan. Seketika, kerumunan di sekitarnya bubar. Untuk sementara waktu, seluruh danau dan pergola di tengah danau telah pulih dari ketenangannya. Saudara Lingtian, saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa setelah tidak melihat Anda selama bertahun-tahun, Anda benar-benar telah menguasai kemampuan yang begitu menakutkan. Anda bahkan tidak perlu bergerak melawan seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-6 sebelum bisa untuk mengendalikannya dalam genggaman telapak tanganmu. Zhang Shouyong sekali lagi memberi isyarat agar Duan Lingtian duduk sebelum tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu hanya keberuntungan. Duan Lingtian berbicara dengan rendah hati. Saudara Lingtian, Anda terlalu rendah hati. Saya belum pernah melihat atau mendengar metode Anda seperti itu. Sepertinya selama kompetisi bela diri dinasti kali ini, tidak akan sulit bagi Anda untuk maju dengan kekuatan Anda. Saat dia selesai berbicara, Zhang Shouyong dipenuhi dengan keyakinan terhadap Duan Lingtian. Saya harap saya bisa maju juga, dan kemudian pergi mengalami para ahli muda dari 9 dinasti lainnya. Duan Lingtian tersenyum. Saat ini, kultivasinya berada di tahap inisiasi Void tingkat ke-5. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi,
maka dengan mengandalkan Origin Stone, dia seharusnya bisa menembus ke tingkat ke-6 tahap inisiasi Void sebelum kompetisi bela diri dinasti dimulai setengah tahun dari sekarang. Pada saat itu, kekuatan spiritualnya akan naik ke tingkat ke-8 dari tahap inisiasi Void. Mungkin, dengan menjalankan keterampilan jiwa, 1000 ilusi, dengan mengandalkan kekuatan spiritual tahap inisiasi kekosongan tingkat ke-8, itu akan cukup bagiku untuk menjadi unggulan dalam kompetisi bela diri dinasti Darhan, tapi selama kompetisi bela diri dinasti, pasti akan tidak ada kekurangan ahli dari berbagai kerajaan dan dinasti di antara orang-orang yang menonton. Di antara orang-orang ini, pasti tidak akan ada kekurangan master prasasti, kekuatan spiritual mereka pasti akan bersaing dengan para jenius muda setiap saat. Di masa lalu, selama kompetisi jenius muda di Kekaisaran Batu Gelap dan kompetisi jenius dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure, meskipun ada master prasasti yang hadir, tetapi tidak banyak, terlebih lagi, tingkat kekuatan spiritual mereka terbatas dan itu sulit bagi mereka untuk melihat melalui keterampilan jiwa, 1000 ilusi, yang saya lakukan dengan menggabungkan kekuatan spiritual saya dengan merek jiwa saya. Tapi di dinasti Darhan, pasti ada master prasasti yang bisa melihat melalui skill jiwa yang aku jalankan. Begitu skill jiwaku, Thousand Illusions, terungkap, aku khawatir itu akan menimbulkan bencana. Master prasasti itu pasti akan tertarik dengan keterampilan jiwa yang saya miliki. Jadi selama kompetisi bela diri dinasti, saya tidak hanya tidak dapat menggunakan senjata roh tingkat tinggi, saya bahkan tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa, 1000 ilusi. Dalam kehidupan sebelumnya, Duan Lingtian adalah seorang tentara bayaran yang telah keluar dari pegunungan mayat dan lautan darah, dan dia tahu prinsip bahwa hati manusia itu kejam. Dalam kehidupan ini, dia bahkan menyatu dengan ingatan kaisar bela diri kelahiran kembali, dan pemikirannya bahkan lebih berhati-hati. Dia tidak akan membiarkan dirinya berada dalam bahaya yang tidak diketahui. Jadi dia membuat keputusan, tidak peduli apakah itu kompetisi bela diri dinasti atau kompetisi bela diri 10 dinasti, jika dia tidak memiliki kepastian yang cukup bahwa itu tidak akan diperhatikan oleh orang lain, dia tidak akan dengan mudah memanfaatkan keterampilan jiwa, 1000 ilusi. Saya harap saya dapat dengan lancar menembus ke tingkat ke-7 dari tahap inisiasi Void selama kompetisi bela diri dinasti, jika tidak, akan sulit bagi saya untuk menjadi unggulan dalam kompetisi bela diri. Duan Lingtian menghela nafas pada dirinya sendiri. Sekarang, saya hanya berharap Paviliun Master Siang dapat membantu saya mendapatkan buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap inisiasi Void sebelum kompetisi bela diri dinasti dimulai, Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Adapun akar awet muda, Duan Lingtian tidak berani memikirkannya. Tentu saja, jika dia benar-benar bisa mendapatkan akar keabadian, Duan Lingtian pasti akan sangat senang. Memperoleh akar awet muda berarti dia akan mampu memurnikan pil kelahiran kembali. Kekuatan obat dari pil kelahiran kembali mungkin sulit untuk diserap bahkan oleh 1/10.000 dengan kultivasinya saat ini. Tetapi bahkan jika itu kurang dari 1/10.000 kekuatan obat dari pil kelahiran kembali, itu pasti akan cukup untuk memungkinkan dia untuk naik beberapa tingkat. Saya saat ini berada di tingkat ke-5 dari tahap inisiasi Void, jika saya dapat mengkonsumsi pil kelahiran kembali, saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan dapat menembus ke tingkat ke-9 tahap inisiasi Void di waktu yang singkat, tetapi mencapai 8 tingkat tahap inisiasi kekosongan adalah tanpa ketegangan. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakini Duan Lingtian. Kaisar bela diri kelahiran kembali pernah mengonsumsi pil kelahiran kembali, dan dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya kekuatan obat dari pil kelahiran kembali. Tapi sayangnya, mendapatkan akar awet muda bukanlah hal yang sederhana. Saat ini, saya tidak berani berpikir apakah saya akan bisa mendapatkan akar awet muda sebelum kompetisi bela diri dinasti. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Saya hanya berharap bahwa saya akan dapat memperoleh akar keabadian sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti sehingga saya dapat memperbaiki pil kelahiran kembali. Jika tidak, akan sulit bagi saya untuk menonjol dan menjadi terkemuka dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Tidak lama kemudian, Wang Qiong membawa beberapa gadis pelayan untuk membawa anggur dan makanan lezat dan berjalan ke pergola dan pusat danau. Kakak ipar, duduk juga. Ketika Duan Lingtian melihat para gadis pelayan meletakkan anggur dan makanan lezat, dia tersenyum sambil memberi isyarat kepada Wang Qiong. Wang Qiong setuju dan duduk di samping Zhang Shouyong, lalu dia menatap Zhang Shouyong dengan sedikit kekhawatiran bercampur di antara alisnya. Saya mendengar nyonya datang lebih awal.
Wang Qiong jelas telah mendengar tentang apa yang terjadi sebelumnya, dan dia jelas sedikit takut pada istri patriark klan Zhang. Ya, Zhang Souyong mengangguk, tidak perlu memperhatikannya, bahkan jika dia mencurigai Brother Ling Tian menyebabkan insiden hari ini, dia tidak memiliki bukti sedikit pun, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Wang Qiong menenangkan pikirannya saat mendengar ini. Kakak Zhang, kakak ipar, sudah lama sekali, bersulang untuk kalian berdua. Duan Lingtian mengangkat cangkir anggurnya dan menatap Wang Qiong dan Zhang Souyong sambil tersenyum ringan. Haha bagus. Zhang Souyong tertawa terbahak-bahak saat dia buru-buru mengangkat cangkir anggurnya dan bersulang. Untuk sesaat, suasana di pergola di tengah danau naik, dan Duan Lingtian, Zhang Souyong, dan Wang Qiong mengobrol dengan riang. Apakah adik Fei belum kembali? Setelah 3 cangkir anggur, Wang Qiong bertanya pada Duan Lingtian. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kali ini, saya bermaksud menggunakan kesempatan kompetisi bela diri 10 dinasti untuk pergi ke negeri asing, pada saat itu, saya akan pergi mencari Fei kecil. Petik 2, Wang Qiong mengangguk. Kata-kata Duan Lingtian tidak diragukan lagi dipenuhi dengan keyakinan terhadap dirinya sendiri, keyakinan bahwa dia akan mampu menjadi yang terkemuka dalam kompetisi bela diri 10 dinasti dan bergabung dengan kekuatan negeri asing. Pada saat itu, kamu dan aku bisa pergi bersama. Zhang Souyong tertawa. Setelah mereka bertiga membersihkan anggur dan makanan lezat, Duan Lingtian melihat labu anggur di depan pinggang Zhang Souyong, dan alisnya terangkat. Kakak Zhang, labu anggur ini adalah senjatamu saat ini. Kamu berencana untuk menggunakannya melawan musuhmu selama kompetisi bela diri dinasti dan kompetisi bela diri 10 dinasti. Zhang Souyong berkata sambil tersenyum, Saudara Lingtian, sepertinya saya telah memperkenalkannya kepada Anda bertahun-tahun yang lalu, kan? Jangan meremehkannya, ini adalah senjata roh kelas 5. Aku tahu. Duan Lingtian mengangguk. Pada saat itu, kakak Zhang berkata bahwa labu anggur milikmu ini mampu menampung 10.000 pon anggur, tetapi kelompok jenius muda dalam kompetisi bela diri dinasti pasti memiliki senjata roh kelas 5 juga. Bahkan jika itu kelas 4, senjata roh, saya khawatir banyak jenius muda akan memilikinya. Aku tahu. Zhang Souyong mengangguk, dan kemudian dia menghela nafas. Klan Zhang kami memberi saya senjata roh kelas 4 belum lama ini, tapi saya sudah terbiasa menggunakan labu anggur ini, jadi saya benar-benar tidak terbiasa dengan senjata roh kelas 4 lainnya. Saat dia selesai berbicara, Zhang Souyong mengulurkan tangannya untuk menggosok labu anggur di depan pinggangnya, dan seolah-olah dia sedang membelai kekasih keduanya. Status labu anggur di hati Zhang Souyong bisa dilihat dari ini. Kakak Zhang, apakah kamu tidak berpikir untuk meminta pengrajin senjata kelas 4 untuk membantumu meningkatkan nilai labu anggur ini? Duan Lingtian tersenyum ketika dia bertanya. Tentu saja, dan aku bahkan sudah menyebutkannya kepada ayahku, tapi sayangnya, pengrajin senjata kelas 4 yang dikenal oleh klan Zhang kami hanya ahli dalam memurnikan senjata roh kelas 4 tipe pedang atau saber, dan dia tidak percaya diri untuk bisa memurnikan senjata roh kelas 4 khusus seperti labu anggur ini. Zhang Souyong berbicara dengan sedikit kasihan. Kakak Zhang, cari beberapa bahan, lalu berikan bahan-bahan itu dan labu anggur ini kepadaku. Dalam beberapa hari, aku akan mengembalikan labu anggur yang sama sekali baru kepadamu. Bagaimana? Kata Duan Lingtian kepada Zhang Souyong sambil terus-menerus tersenyum. Zhang Souyong tercengang ketika mendengar Duan Lingtian, dan berkata dengan sedikit terkejut, Saudara Lingtian, Anda tahu pengrajin senjata kelas 4. Zhang Souyong tiba-tiba merasa bahwa pemuda berpakaian ungu di hadapannya benar-benar semakin misterius.